Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogi Setiadi 8 tahun bocah asal Ketapang, Kalimantan Barat menjadi perbincangan masyarakat. Dikarenakan ia dikabarkan masuk Islam, ia resmi masuk Islam di kantor urusan agama Kecamatan Delta Pawan, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2017. Menurut ibunya Erianti, fakta-fakta tentang Yogi yang menjadi mualaf dengan keinginan sendiri adalah: pertama, Erianti mengatakan Yogi memeluk Islam karena keinginan yang kuat dari diri sendiri. Ia hanya merestui keinginan anaknya tersebut yang memang sudah sejak lama. Kita orang tuanya ikhlas dan merestui ia yang memang mau masuk Islam, kata Erianti. Kedua, diantar ibunya ke KUA untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Bocah kelas 2 SD Negeri 18 Sukabangun Ketapang ini, ketika ke KUA Delta Pawan tersebut diantar langsung ibunya Erianti 44 tahun yang merupakan non-muslim. Saya memang mengantar dan menyaksikan langsung anak saya Yogi di KUA Delta Pawan itu untuk disahkan memeluk agama Islam pada hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2017. Ketiga, Yogi senang menyebut Allahu Akbar. Erianti 44 tahun, ibu dari Yogi Setiadi, menceritakan kisah Yogi sejak kecil. Dia ingin masuk Islam, ia mengatakannya ketika baru pandai berbicara. Yogi memang suka pada hal-hal terkait Islam. Keempat, Yogi suka minta ajak keselamatan. Namun ketika ada tetangganya di Ketapang ada acara seperti selamatan, maka Yogi selalu mengajaknya untuk pergi ke acara tersebut. Ma, kita pergi ke tempat orang yang sebut amin-amin. Saya tanya di mana, ia menunjukkan tempatnya, ternyata tempat orang muslim acara selamatan, kata Erianti. Kelima, Yogi suka ajak teman-temannya salat di rumah. Ketika awal Yogi masuk sekolah meminta izin kepadanya untuk ikut teman-temannya mengaji dan salat, karena merasa berbeda keyakinan ia awalnya melarang Yogi. Saya bilang tak boleh, kita kan beda, tak sama, saya bilang begitu. Tapi dia bilang mau ikut Islam saja, di rumah ini kan ada handuk sering dibuatnya alas untuk sajadah, dia belajar sembahyang sendiri. Bahkan dia selalu mengajak teman-temannya seperti salat di rumah ini dan dia imamnya. Keenam, ia juga sudah sering salat Jumat. Kejadian itu pernah juga direkam Abang Yogi. Kemudian ketika masih kelas 1 sekolah dasar, Yogi juga selalu menghilang dari rumahnya. Sore menjelang maghrib dan siang Jumat, pas hari Jumat tak sengaja melihat seperti Yogi pakai kopiah dan baju koko. Ternyata benar, dan ketika pulang saya tanya dari mana, katanya dari masjid. Rupanya dia minjam baju kawannya untuk salat Jumat. Saya bilang, Yogi, kamu benar-benar mau masuk Islam? Dijawabnya dia memang mau masuk Islam. Ketujuh, sering ngaji di surau hampir tiap sore. Yogi jarang di rumah. Rupanya tiap sore hilang dia melihat cara orang salat di surau dekat sini. Kalau pukul 15 waktu Indonesia Barat dia selalu pergi ke tempat-tempat pendidikan agama Islam. Di sekolah pun tak mau belajar agama kami. Dia hanya mau belajar pas pelajaran agama Islam. Kemudian pernah juga tetangganya mengatakan kalau Yogi menghilang sore, maka dengar saja di surau. Jika ada suara orang ngaji dan salawat itu adalah Yogi. Jadi saya intaikan ternyata memang benar dan anak-anak lain pun ramai mengikutinya. Kedelapan, ingin masuk surga. Yogi menegaskan masuk Islam karena memang keinginan sendiri. Bahkan sebelumnya ia sering belajar tentang Islam secara sendiri. Ia menegaskan masuk Islam karena ingin masuk surga nantinya. Di hadapan awak media ketika ia diminta melantunkan ayat Al-Quran dan doa dalam Islam,
ternyata ia sudah cukup banyak hafal ayat Al-Quran dan doa dalam Islam. Kesembilan, orang tua ingin Yogi dibimbing. Harapan Erianti adalah Yogi dibimbing belajar Islam. Bahkan dirinya ikhlas anaknya masuk Islam. Jadi kita orang tua mengikhlaskannya. Hanya saya berharap setelah anak saya masuk Islam begini, maka ia harus dibimbing dengan sebenar-benarnya untuk mempelajari agama Islam. Jangan nanti dilepas dan dibiarkan begitu saja.